Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bab ketiga, persamaan kuadrat, subpokok bahasan menyusun persamaan kuadrat. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Jangan lupa persiapkan catatan kalian ya. Untuk menyusun persamaan kuadrat menggunakan faktor, sini ada rumus ya. Kita gunakan perkalian faktor suku 2 dengan suku 2 ya. X dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Untuk lebih mempermudah, mari kita bahas soal berikut ya. Tentukan persamaan kuadrat di mana akar-akarnya diantaranya negatif 2 dan 3. Nah, di sini kita tidak diketahui yang mana X1 dan X2 ya. Kita bisa buat pemisalan. X1-nya kita misalkan dengan negatif 2. Kemudian ya, 3-nya adalah X2 ya. Di sini bisa kita tuliskan. Kita buat X1-nya adalah negatif 2, X2-nya adalah 3 atau mau dibalik juga boleh. Nah, sekarang bagaimana persamaan kuadratnya? Untuk menentukan persamaan kuadrat X1, nilai X1 dan X2 kita substitusikan ke rumus ya. X dikurang X1-nya negatif 2, kemudian dikali X dikurang X2-nya 3 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ya. Mengkalikan suku 2 dengan suku 2 ya. Yang pertama sekali kita kalikan X dikali X kuadrat, kemudian X dikali negatif 3 X ya. Kemudian negatif 2 dikali X negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 3 6 ya, sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan ya, atau kita jumlahkan 3X, ini kita rubah menjadi positif, 2X ya, negatif dengan negatif, kemudian kurang 6 sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya adalah ya, negatif 3 ditambah 2, itu hasilnya negatif X dikurang 6 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang X dikurang 6 ya. Sekarang kita lihat cara yang kedua, yaitu menggunakan jumlah dan hasil kali akar ya. Di sini ada rumusnya. X1 sama dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0 ya. Sekarang kita lihat soal berikut. Persamaan kuadrat di mana akar-akarnya diantaranya 1 dan negatif 4 ya. Ini sama seperti tadi. Kita tentukan X1 dan X2-nya ya. Satunya kita misalkan dengan X1, negatif 4-nya dengan X2 ya. Setelah kita tentukan X1 dan X2-nya, kemudian kita cari jumlah akar-akar ya. X1 ditambah X2 berarti 1 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 3 ya.
Kemudian kita kalikan 1 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 ya. Setelah kita dapat hasil jumlah dan hasil kali, kita tentukan persamaan kuadrat ya. Kita tentukan persamaan kuadrat ya dengan menggunakan rumusnya, kemudian kita substitusikan atau kita gantikan hasil jumlah dan hasil kalinya ya. X kuadrat dikurang X1 tambah X2 itu negatif 3X ditambah X1 dikali X2 negatif 4 sama dengan 0 ya. Maka hasilnya X kuadrat dikurang ditambah negatif dengan negatif ya, 3X negatif dengan positif jadi negatif dikalikan ya sama dengan 0. Maka persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Ya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0 ya. Setelah dia menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan dua cara, yang pertama dengan faktor, kemudian yang kedua dengan jumlah dan hasil kali akar. Selanjutnya ya, menyusun persamaan kuadrat yang baru. Di sini untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru ya, kita mempunyai persamaan kuadrat awal ya. Kuadrat awal. Kemudian kita mau menyusun persamaan kuadrat yang baru dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar ya. Persamaan awalnya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat barunya X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan contoh soalnya ya. Di sini jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X tambah 5 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2 ya. Jadi di sini akar yang baru itu ada 3 dikali akar awal ya. 3 kali X1 dan 3 kali X2. Maka untuk menentukan hasil jumlah dan hasil kalinya, kita tidak perlu mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Ya. Masih ingat kan rumusnya? Ya. Rumusnya adalah min B per A ya. Min B. B-nya mana? Ya, B-nya adalah negatif 7 ya. B-nya negatif 7. Kemudian A-nya adalah 1. Maka hasil jumlahnya lah 7. Kemudian hasil kali akar-akarnya itu adalah C per A ya, rumusnya ya, sama dengan C-nya berapa? C-nya 5, A tadi berapa? 1 ya, maka hasil kalinya adalah 5 ya. Jika kita misal 3 kali X1 itu adalah P, 3 kali X2 itu adalah Q ya, maka hasil jumlah dan hasil kali akar dapat diperoleh. Nah, yang pertama P tambah Q, kita gantikan 3X1 ditambah 3X2.
sama dengan, sini kita lihat ada koefisien yang sama, yaitu 3. Kita buat dalam bentuk perkalian faktor, 3 dikali X1 ditambah X2 sama dengan, ya, 3, tadi X1 tambah X2 kita peroleh 7. Ya, 3 kali 7, 21. Sekarang kita gunakan hasil jumlah. 3X1 dikali 3X2. Di sini juga koefisiennya sama, yaitu 3. Kita buat dalam bentuk faktor perkalian. X1 dikali X2, ya, sama dengan 3 dikali, tadi X1 kali X2 nya berapa? Ya, 5, ya, 5. Kita isikan 5, kemudian kita kali 3 kali 5, 15, ya. Jadi diperoleh P tambah Q 21, P kali Q 15. Maka dapat kita tentukan atau kita susun persamaan kuadrat barunya, ya, dengan menggunakan rumus X kuadrat dikurang P tambah Q, ya, kita ubah dikali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Kita substitusikan X kuadrat dikurang P tambah Q itu adalah 21X ditambah P kali Q 15 sama dengan 0, ya. Sehingga persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurang 21X ditambah 15 sama dengan 0. Kita lanjut soal yang kedua. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, ya, 2X kuadrat kurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 tambah X2 dan X2 tambah 2, ya. Ini juga sama seperti tadi, kita cari terlebih dahulu jumlah hasil akar dengan menggunakan rumus, ya, tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu. Ya, min B-nya berapa? Ya, B-nya negatif 5 per A-nya 2 per 2. Jadi sama dengan 5 per 2. Kemudian C-nya, X1 kali X2 atau hasil kalinya C per A sama dengan negatif 3 per 2, ya. Nah, kemudian kita tentukan pemisalannya, ya. X1 tambah X2 dengan P, kemudian X2 tambah 2 dengan Q, ya. Kita buat pemisalan. Dan kita lanjut mencari hasil jumlah P tambah Q. Ya, berarti P tambah Q itu adalah X1 ditambah 2, kemudian ditambah X2 ditambah 2. Ya, di sini kita jumlahkan X1 ditambah X2, X1 ditambah X2, kemudian ditambah 2 tambah 2, tambah 2 tambah 2, 4. Tadi diperoleh X1 tambah X2-nya itu adalah 5 per 2 ditambah 4. Ya, kita samakan penyebut. 5 ditambah 8. Ya, masih ingat kan tentang pecahan? Kita jumlahkan 13 per 2. Ini adalah hasil jumlah.
Kemudian selanjutnya kita cari hasil kali akar-akar ya. Nanti X1 ditambah 2 dikali X2 ditambah 2 ya, sama dengan kita kalikan seperti perkalian suku 2 dengan suku 2. X1 dikali X2. Kemudian ditambah 2 kali X1 ditambah 2 kali X2. Kemudian ditambah 4 ya. X1 dikali X2 ya, itu adalah negatif 3/2 ya. Kemudian ditambah 2 kali X1 ditambah X2 ditambah 4 ya. Ini ada faktor perkalian yang sama, yaitu 2. Kemudian negatif 3/2 ditambah 2 dikali 5/2 ditambah 4 ya. Ini sama dengan ini, kita coret aja ya. 2 bagi 2 5, berarti negatif 3/2 ditambah 2 ditambah 4, negatif 3/2 ini ditambah 5 ya, bukan 2 ya, 5. Kemudian ditambah 9. Kita samakan penyebut. Negatif 3 ditambah 18 ya, sama dengan 15/2 ya, 15/2. Kemudian dapat hasil, diperoleh hasil penjumlahan, kemudian hasil kali. Kita tentukan persamaan kuadrat yang baru ya. Berarti X kuadrat dikurang P tambah Q 13/2X kemudian ditambah 15/2 sama dengan 0 ya. Supaya bentuk persamaannya tidak pecahan ya, ketiga suku kita kalikan dengan 2 hingga X kuadrat dikali 2X kuadrat dikurang 13X ditambah 15 sama dengan 0 ya. Hingga persamaan kuadratnya adalah 2X kuadrat dikurang 13X ditambah 15.